Bisnis itu seperti naik roller coaster. Jadi kalau tidak berani ambil risiko, jangan coba-coba untuk berbisnis secara sendirian. Lebih baik jadi bangsawan saja, bangsa karyawan. Karena selama perjalanan Rizky Bali Tour dari tahun 2010 sampai saat ini 2025, itu kita juga mengalami fase-fase di mana bahwa sektor pariwisata itu sangat riskan dengan isu. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Gimana kalau misalnya bicara Bali? Pasti identik dengan pantai, tapi juga tentu dengan wisatanya, budayanya yang berakannya ragam. Kita akan cari tahu mengenai Bali, wisatanya, dan juga hal-hal yang menarik lainnya. Dan tentunya kita akan mengunjungi satu sosok pemilik dari Rizky Bali Tour, yaitu Bapak Abdul Holik. Seperti apakah kisah beliau? Langsung saja saksikan di Inspirasi Berbagi. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Abdul Holik, atau lebih familiar dengan teman-teman sektor wisata Bali dengan sebutan Pak Le. Saat ini aktivitas keseharian saya yaitu di bidang jasa tour and travel wisata Bali dengan brand Rizky Bali Tour. Rizky Bali Tour sendiri saya buka atau kita launching itu di tanggal 1 April 2010. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan di 15 tahun ya. Mudah-mudahan dengan seiringnya waktu kami bisa terus tumbuh berkembang dan memberikan manfaat ke masyarakat lebih luas, terutama masyarakat yang ada di Bali yang bergerak di bidang sektor pariwisata, penunjangnya baik itu dari hotel, restoran maupun dari destinasi wisata. Saat itu saya dari masuk Bali tahun 2002, itu saya sudah terjun ke sektor pariwisata Bali, bekerja di salah satu travel agent besar yang ada di Bali. Waktu itu setelah tamat SMA saya kerja sebagai office boy di sana 2 tahun sampai bom Bali pertama itu, sampai Desember saya juga resign. Akhirnya di September 2023 balik lagi ke Bali dengan travel agent yang berbeda, tapi dengan posisi yang sama, yaitu sebagai office boy. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun jadi OB, naik level jadi messenger, dan setelah itu masuk di tahun 2004 itu di posisi operation. Nah, dari operation itulah saya banyak belajar bagaimana teman-teman untuk reservasi hotel, handling tamu datang, terus reservasi yang lain. Alhamdulillah sering berjalan waktu dengan pengalaman hampir 7 tahun di operation, dan juga saya aktif di komunitas, dan waktu itu ada komunitas Traveler Kaskus, saya aktif di sana, dan juga aktif di komunitas backpacker. Banyak teman-teman itu yang saat itu pengen ke Bali, butuh sesuatu, misalkan Bang saya mau ke Bali, butuh hotel, butuh transport, ya kita bantu karena memang saya kerjanya di travel, kita bantu itu. Saya lihat waktu itu tahun 2009 saya lihat ini sebuah peluang. Saya sudah banyak punya teman-teman komunitas yang ke Bali, banyak kita bantu. Ini saya lihat peluang nih, kayaknya ini market bagus, market domestik ya. Dan saat itu memang tahun-tahun itu di 2007-2008 itu market domestik masih dipandang sebelah mata, karena mohon maaf tanda kutip waktu itu tidak ada uangnya domestik. Jadi bahkan saya tawarkan, karena waktu itu saya udah pegang divisi Malaysia dan China, saya tawarkan ke GM, bos ini saya punya market baru nih domestik, mau diambil tidak gitu. Ngapain tuh diambil lah, kamu fokus yang ini aja, yang market kita ada 1 bulan masih bisa dapat 3.000-an packs ya waktu itu. Jadi ya sudah, akhir pikir market baru. Saya bahasanya saya tetap kerja, juga tetap mengikuti membantu teman-teman yang liburan ke Bali. Nah setelah itu saya mengajukan diri resign karena memang ini sebuah peluang. Kalau tidak kita ambil sekarang, kapan lagi? Peluang bagus itu jarang bisa kita ambil, karena kita udah punya pengalaman handling tamu, reservasi tamu, dan yang lain. Sudah saya putuskan resign. Saya mengajukan resign itu di
Mei, cuman baru di ACC di Oktober disuruh ditunda. Tahan dulu, ngapain? Kurang gajimu gitu. Oh tidak, bukan kurang gaji, jadi saya butuh pengalaman baru. Nah dengan Bismillah, dengan dukungan dari istri dan juga orang tua, diperkenankanlah saya untuk resign dan juga buka Rizky Travel. Awalnya dulu namanya Rizky Travel, jadi bukan Rizky Bali Tour, Rizky Travel namanya. Karena kenapa ngambil nama Rizky? Karena itu saya ngambil dari salah satu nama anak-anak saya. Jadi anak saya 3 itu semua ada nama Rizkynya. Jadi waktu itu gampangnya dibikin Rizky Travel. Kita saat itu di tahun 2010 sampai 2014 punya travel reguler juga, travel Denpasar Banyuwangi atau Denpasar Jember, karena saya juga aktif di salah satu komunitas yang ada di menaungin warga Banyuwangi. Saya lihat peluang juga itu bahwa mereka kalau pas mudik lebaran itu butuh angkutan darat travel lah, sempat juga buka travel darat. Namun seiring perjalanan waktu di tahun-tahun 2017 sampai 2018 itu kita rebrand dari Rizky Travel ke Rizky Bali Tour, karena waktu itu kita akhirnya beralih core-nya, kita fokus di Bali saja. Jadi Rizky Bali itu sebagai kata kunci kita. Jadi sebagai kata kunci orang ke Bali pasti cari Rizky, bahasa seperti itu. Ya alhamdulillah Rizky Bali Tour kita launching di tahun 2018 dengan perubahan logo dan juga yang lain-lain. Sampai saat ini, sampai hari ini Rizky Bali Tour tetap eksis di dunia pariwisata Bali. Kalau untuk tamu domestik itu lebih asik, lebih seru karena kan mereka rata-rata dadaan dan juga banyak permintaan. Nah, itu kita sebagai pelaku wisata lebih harus cekatan, lebih juga improvisasinya juga lebih dibutuhkan untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan, terutama untuk para corporate ya, untuk market corporate itu banyak last minute permintaan dadaan. Kalau untuk overseas itu lebih tenang, santai, karena mereka rata-rata sudah planning liburan itu jauh-jauh hari. Jadi misalkan liburan di bulan Februari itu mereka udah punya rencana itu di tahun kemarin. Jadi mereka sudah fix, hotel sudah fix, itinerary sudah fix, dan lain sudah fix. Sedangkan untuk domestik sendiri, tamu sudah di Bali, itinerary sudah kita buatkan, sudah kita fix, kita tanda tanganin, tiba-tiba minta berubah ini itu. Nah, itu serunya di situ. Jadi kalau untuk Rizky Bali Tour sendiri itu kita tidak memegang brand halal travel ya, karena kita punya mix market. Tapi untuk yang domestik 100% restoran yang atau tempat makan yang kita tawarkan itu halal resto. Kecuali memang itu dari klien ada yang minta non halal, kita siapkan. Oke. Jadi kalau untuk halal resto nggak usah khawatir. Di Bali sendiri hampir di setiap destinasi wisata itu punya restoran atau rumah makan yang memang itu halal, bahkan bersertifikasi halal. Untuk di Kuta sendiri udah ada beberapa atau banyak restoran atau rumah makan yang bersertifikasi halal. Di Bedugul juga ada, di Kintamani juga ada. Insya Allah kita juga terus berkoordinasi dengan teman-teman yang terutama banyak kan di jalan. Dalam hal ini teman-teman guide, driver, mereka yang kita mintain tolong untuk review apakah restoran ini halal, punya sertifikasi halal atau memang halal secara standar, non POK kayak gitu. Itu kita dapat informasi dari teman-teman lapangan. Kalau untuk yang restoran di Kintamani yang itu sudah fix bersertifikasi halal, itu ada Grand Puncak Asari Resto, itu yang pertama. Kalau yang di Kuta sendiri itu banyak, yang di Benoa sini ada Blackstone Resto punya sertifikasi halal. Di Kuta itu ada Bali Udang, ada Wanaku, ada Uang Resto. Uang Resto ini restoran Chinese, tapi nggak usah khawatir, itu punya sertifikasi halal MUI ya. Jadi Uang Resto bisa jadi rekomendasi untuk tamu-tamu yang domestik, terutama juga karena tamu luar pun, tamu kita yang Thailand itu ternyata banyak muslimnya. Jadi dari teman-teman tamu agent Thailand itu nanti minta request restoran halal karena sebagian tamunya muslim. Jadi kita punya rekomendasi restoran yang halal.
Yang membedakan bahwa yang pertama taste atau ciri khas kuliner Bali yang identik dengan pedas dan juga rempah yang tajam. Contoh kayak ayam betutu, sini yang punya sertifikasi halal restoran ayam betutu yaitu ayam betutu Bu Mira yang di Sunset Road itu sertifikasi halal, dan juga kalau yang di Kuta juga ada yang betutu Gilimanuk, cuman belum punya sertifikasi halal, teman secara suppliernya itu halal ayamnya. Jadi Bali itu tidak hanya tentang pantainya saja, jadi tentang budaya juga kuliner seperti yang tadi disebutkan atau yang tadi sudah disampaikan. Kita Bali juga punya budaya serta juga atraksi-atraksi wisata atau budaya yang memang sekarang lagi hype. Contoh seperti tari kecak, terus tari barong seperti itu, dan juga aktivitas-aktivitas adventure lain seperti ATV, water sport, paragliding. Itu apa mau di Bali semua ada. Makanya kita tagline one stop holiday in Bali itu. Apapun yang mau di Bali, insya Allah kita bisa siapkan. Untuk kecak yang jadi masterpiece-nya yaitu kecak Uluwatu. Nah, cuman sekarang kecak Uluwatu itu terlalu crowded atau sering penuh, ada 2 season. Jadi sekarang juga di Pantai Melasti pun juga sudah ada. Jadi sebagai opsi untuk trip Bali Selatan itu nonton tari kecak bisa di Pantai Melasti dan di Pura Uluwatu yang terkenal dengan keindahan sunsetnya. Ataupun yang pengen masuk secara gratis dalam hal sekaligus tiket masuk yaitu di GWK. GWK bayar 1 kali tiket masuk di 125.000, itu banyak ada atraksi budaya di sana, atraksi seperti tari kecak, tari legong dan lain-lain itu bisa dinikmati free oleh seluruh pengunjung GWK. Sedangkan untuk wisata adventure seperti rafting atau ATV itu bisa dinikmati di area Ubud. Untuk raftingnya di Sungai Ayung, untuk ATV rata-rata kebanyakan di sepanjang Jalan Kedewatan atau Silakarang. Untuk water sport bisa di Tanjung Benoa, atau mau nyebrang sedikit ke Nusa Penida atau Nusa Lembongan yang sekarang lagi in. Untuk destinasi ke Bali harus ke Nusa Penida, tidak ke Bali kalau belum ke Nusa Penida. Itu spot underwaternya keren-keren, kita perlu coba. Bali Utara ada dolphin di Lovina, melihat lumba-lumba langsung di laut lepas di Lovina seperti itu. Budget itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan trip dari teman-teman. Jadi misalkan trip standar Bali yang destinasi wisata kayak arah selatan Uluwatu, arah utara Bedugul, arah timur ke Kintamani atau Ubud, itu range budget di 1,5–1,8 sudah termasuk hotel per orang, itu sudah bisa. Tapi kalau dengan aktivitas water sport, ATV, rafting itu ya bisa menyesuaikan, karena kan aktivitas tersebut juga butuh biaya yang agak tinggi ya, di angka di atas 2 jutaan per orang selama 3 hari 2 malam sudah bisa mengcover non tiket ya. Jadi kita di Bali hanya range dari penjemputan bandara Bali sampai drop bandara Bali, karena harga tiket itu fluktuatif. Jadi kita tidak berani bermain di tiket. Ski Bali Tour itu kita fleksibel. Jadi tamu mau budget berapa kita konsultasikan, mau tour seperti apa kita bisa konsultasikan. Yang penting sama-sama jalan lah, sama-sama sampean senang, saya juga senang, seperti itu. Bisnis itu seperti naik roller coaster. Jadi kalau tidak berani ambil risiko, jangan coba-coba untuk berbisnis secara sendirian. Lebih baik jadi bangsawan saja, bangsa karyawan. Karena selama perjalanan Rizky Bali Tour dari tahun 2010 sampai saat ini 2025, itu kita juga mengalami fase-fase di mana bahwa sektor pariwisata itu sangat riskan dengan isu. Yang pertama isu kesehatan, isu terorisme dan lain-lain. Jadi sektor pariwisata itu sangat riskan. Pernah juga kita di luar isu yang ada, kita pernah mengalami fase di mana Rizky Bali Tour itu tahun 2015 sampai 2017 itu drop, tamu nggak ada. Karena waktu itu kita mengalami fase adanya UTE. Awal-awal kita kalah dengan UTE karena perbandingan dikit-dikit dibandingin kok situ kok lebih murah sana, itu kok sampai lebih mahal gitu ya. Akhirnya kita kalah situ, dan juga kita ada faktor X lain. Jadi 2015 sampai 2017 itu Rizky Travel waktu itu namanya, itu kita take down. Jadi kita tidak aktif di situ, dan juga secara pribadi karena saya punya keluarga, untuk menghidupin itu sendiri
Kita bekerja sebagai ojol juga, waktu pernah mengalami jadi driver ojek online. Awal-awal ojek online baru masuk, kita pernah gabung di sana. Dan juga kita juga pernah mengalami penipuan, dalam artian vendor atau teman-teman itu yang tidak bayar ke kita, itu pernah juga terjadi. Jadi untuk teman-teman yang dirasa tidak sanggup dengan resiko jadi business owner dengan segala resikonya, harus mengurusin operasional, menggaji karyawan dan lain-lain, saya sarankan nikmatin atau syukurin yang ada saat ini gitu. Yang untuk melewati tantangan fase-fase di mana kita bahasanya waktu itu sudah bosan, ya kita terus nyambung silaturahim dengan teman-teman, ikut komunitas. Jadi itu kita recharge lagi, semangat lagi untuk bisa bangkit. Alhamdulillah 2018 saya ketemu teman lama, yaitu kalau boleh sebut nama itu ya, yang sampai saat ini berjasa pada saya dan keluarga, yaitu Ibu Lina Usman dan keluarga. Beliau yang membangkitkan saya kembali, yang saat itu kita hampir 2 tahun tertidur dari dunia pariwisata Bali. Kayak saya diajak untuk membuka usaha baru, beliau sama juga di sektor pariwisata. Cuman saya juga waktu itu menyampaikan, Ibu izin, saya punya market domestik, cuman saya bisa bantu create untuk market overseas-nya. Tidak apa-apa, domestik itu marketmu saya tidak peduli, yang penting kita punya market overseas baru, kita kerjakan bareng-bareng. Jadi saya sempat bergabung atau membantu beliau sampai detik ini. Saya tetap mensupport kebutuhan apa yang teman-teman dari Wonderful Bali itu, untuk kebutuhan informasi kita tetap support. Seperti itu. Bali itu karena memang satu, masyarakatnya ramah, apapun kebutuhan destinasi wisata atau untuk healing kita, baik itu dari yang budaya sampai yang mau happy semua ada. Jadi apapun kebutuhan untuk wisata di Bali itu ada. Itu salah satu alasan kenapa orang berkunjung ke Bali. Alhamdulillah semua keluarga, terutama istri dan kedua orang tua itu sangat support dengan apa yang saya rencanakan, apa yang saya lakukan. Salah satunya juga dengan adanya kantor baru ini kalau tanpa dukungan dari istri pun juga tidak terwujud, karena dengan izin atau dukungan dari istri saya, Detin Kadeswartini, akhirnya September kemarin kita memutuskan untuk buka kantor sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat baik dari kami keluarga maupun teman-teman tim kami. Informasi saat ini kami punya tim ada 18, karena sebelum menyebar semua tim kami, ada tim driver dan tour guide TL. Untuk sobat inspirasi yang pengen memulai usaha, terutama di sektor pariwisata Bali, jangan sungkan untuk bertanya. Di sini banyak teman-teman pelaku usaha di dunia pariwisata Bali yang terbuka, dan juga kita juga ada beberapa komunitas-komunitas. Silakan bergabung ke komunitas, perkuat silaturahim dan juga jaringan yang memang itu bergerak di circle yang sama. Dalam artian kita di bidang pariwisata sudah perkuat di bidang di circle yang sama. Contoh seperti saya sendiri saat ini, kami dari Rizky Bali Tour itu prosentasenya itu di 70% itu B2B. B2B itu dari teman ke teman atau agent ke agent. Untuk direct market ke B2C itu sudah kita kurangin. Jadi perkuat silaturahim, dan juga jangan malu untuk bertanya, belajar pada yang sudah punya pengalaman, dan sering atau perbanyak komunitas-komunitas yang berkaitan dengan bisnis yang mau ditekuni. Terima kasih. Sobat Inspirasi, perkenalkan saya Abdul Kholik, atau lebih familiar dikenal dengan nama Pak Le. Saya selaku founder dari Rizky Bali Tour atau PT Rizky Pesona Wisata Bali, yang alhamdulillah sudah berdiri dari 2010 dan kurang lebih sekarang jalan 15 tahun. Untuk sobat inspirasi semua, yakin dan percaya pada diri masing-masing, apapun itu hobi
atau kesenangan dari teman-teman yang memang mau dijadikan sebagai salah satu ladang usaha atau bisnis, insya Allah itu bisa. Saya dari dulu punya prinsip, kenapa orang lain bisa, saya nggak bisa. Jadi orang lain bisa, saya pasti bisa. Jadi siapapun itu yang mau berusaha atau membuat jadi wirausaha atau entrepreneur, silakan belajar, tekunin, fokusin salah satu saja. Jadi jangan banyak-banyak yang ditekunin. Harus salah satu, misalkan fokusnya mau di wisata, sudah fokus di situ saja dulu. Kalau memang nanti sudah running mau buka yang lain, silakan. Intinya perkuat silaturahim, perbanyak komunitas. Karena dengan adanya silaturahim dan banyak komunitas yang kita ikutin, itu menjadi salah satu aset terkuat kita, di mana nanti rekomendasi MLM, mulut lewat mulut dari teman-teman, itu insya Allah lebih powerful daripada kita iklan atau yang lain-lain. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari seorang Bapak Abdul Holik kita bisa belajar bagaimana bahwa sebuah harapan itu ada. Dari seorang office boy akhirnya bisa menjadi business owner, pemilik Rizky Balitur. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, kejar mimpi kita. Semoga dari episode kali ini Sobat Inspirasi dapat mengambil banyak inspirasi. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.